Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nadia Rosmalita selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat menggantikan nilai presentasi yang tidak dapat saya hadiri pada perkuliahan kemarin. Saya Desi Wulandari dari kelompok 10 Sistem Pengendalian Manajemen AKS atau Akuntansi Syariah 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel jurnal mengenai manajemen keuangan dan juga pasar modal oleh kelompok 10. Baik, ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai analisis artikel jurnal mengenai manajemen keuangan. Di sini kelompok 10 mengambil jurnal dengan judul Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Profitabilitas, dan Rasio Aktivitas untuk menilai kinerja perusahaan. Artikel jurnal ini ditulis oleh Diana Anggraini dan juga Ibu Novi Khairiawati yang dipublikasikan pada Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo volume 9 nomor 1 pada Juni 2023. Dalam artikel jurnal ini dilatar belakangi oleh beberapa sebab yang dapat mengakibatkan kelangsungan hidup suatu perusahaan itu terancam, yang pada akibatnya akan berpengaruh pada kinerja suatu perusahaan. Di dalam artikel ini disebutkan bahwa adanya krisis perekonomian global pada tahun 2019 dan juga adanya krisis kesehatan akibat pandemik COVID-19 pada tahun 2020 hingga 2021 itu menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Dan juga dampaknya tidak hanya pada sektor kesehatan saja, tapi juga melemahkan aktivitas perekonomian nasional hingga pada global. Survei BPS menunjukkan bahwa 82,55% pelaku usaha itu juga mengalami penurunan pendapatan akibat dari melemahnya aktivitas produksi. Namun, selain itu, ada juga beberapa bagian perusahaan yang tetap dapat bertahan atau bahkan mengalami peningkatan keuntungan. Nah, salah satunya dalam artikel jurnal ini berfokus pada industri farmasi. Industri farmasi ini merupakan salah satu sektor yang justru menunjukkan pertumbuhan positif karena meningkatnya kebutuhan akan obat-obatan hingga alat kesehatan. Di tengah perekonomian nasional yang terkontraksi, sektor industri farmasi ini justru dapat tumbuh hingga 8,65%. Namun, selain dari krisis perekonomian dan juga krisis kesehatan, ada sebab lain yang dapat mengganggu atau mengancam kelangsungan hidup suatu perusahaan, yaitu adanya perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi digital ini juga turut mempengaruhi pola persaingan industri dalam suatu perusahaan. Di sini dalam jurnal berfokus pada industri farmasi. Perusahaan yang mampu mengadopsi teknologi digital pada rantai pasokan cenderung lebih unggul secara kompetitif, sehingga digitalisasi ini bisa menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri farmasi. Di Indonesia sendiri memiliki potensi dasar farmasi yang sangat besar dikarenakan jumlah penduduk yang tinggi dan pertumbuhan yang ekonomi yang stabil. Indonesia bisa menguasai 27% pangsa pasar farmasi di ASEAN, dengan 73% didominasi oleh perusahaan lokal. Kondisi ini dapat meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan farmasi di Indonesia. Nah, dalam konteks tersebut, laporan keuangan itu dapat menjadi sumber informasi vital untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Analisis rasio keuangan seperti rasio likuiditas, profitabilitas, dan aktivitas itu berfungsi menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, menghasilkan laba, dan mengelola sumber daya yang dimiliki. Rasio-rasio ini tidak hanya penting bagi perusahaan untuk mengukur efektivitas dan efisien operasional, tetapi juga bagi investor dalam menilai prospek perusahaan. Nah, ketika kinerja perusahaan baik,
maka akan menarik para investor dan juga dapat bersaing di beberapa sektor industri yang sejenis, sehingga kinerja keuangan ini menjadi tolak ukur utama untuk dapat dijadikan patokan dalam mengukur suatu kinerja perusahaan yang baik. Jika dihubungkan dengan manajemen keuangan, berarti ketika kinerja perusahaan baik, maka manajemen keuangan itu beroperasi dengan optimal, dan juga sebaliknya, ketika kinerja keuangan suatu perusahaan itu menurun, maka manajemen keuangan itu belum bergerak secara optimal dalam mengorganisasi keuangan perusahaan sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup suatu perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, perlu melakukan analisis keuangan agar dapat mengetahui kondisi perkembangan kinerja keuangan dari perusahaan tersebut. Hal ini diperlukan guna terjaga eksistensinya perusahaan. Karena adanya analisis keuangan, maka setiap adanya pencapaian maupun penurunan dapat diketahui oleh perusahaan tersebut, sehingga dapat menjadi alat evaluasi bagi manajemen keuangan. Selanjutnya, tujuan penelitian dalam artikel jurnal ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif dan teknik analisis data menggunakan rasio-rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas, di mana di sini akan memperhitungkan rasio tersebut dan akan mendeskripsikan analisis dari rasio tersebut. Untuk sampel penelitian yang digunakan yaitu ada 9 subsektor farmasi, yaitu antara lain PT Daria Varia Laboratoria, PT Indofarma Tbk, PT Kimia Farma, PT Kalbe Farma Tbk, PT Merek Indonesia Tbk, PT Papros Tbk, PT Pridama Farma Tbk, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, PT Tempo Scan Pasifik Tbk, yang berfokus pada tahun 2019 hingga 2021. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan dari penelitian dalam jurnal. Di sini ada 3 pembahasan yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek saat jatuh tempo. Pada penelitian ini, rasio likuiditas yang digunakan adalah current ratio, yaitu dengan membandingkan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Current ratio ini dipilih oleh peneliti karena menunjukkan kecakapan perusahaan dalam melunasi utang yang harus segera dibayar menggunakan aset lancar. Semakin tinggi nilai current ratio, semakin besar kemampuan perusahaan dalam menjamin kewajiban jangka pendeknya, sehingga kondisi likuiditas perusahaan dianggap semakin baik yang menunjukkan kestabilan keuangan suatu perusahaan. Menurut hasil perhitungan current ratio dalam 9 perusahaan farmasi pada rentang tahun 2019 hingga 2021 didapatkan yaitu bahwa perusahaan Sido memiliki current ratio tertinggi mulai dari tahun 2019 hingga 2020 dibandingkan dengan perusahaan lain. Ini artinya perusahaan Sido memiliki kemampuan yang tinggi dalam membayar hutang jangka pendeknya. Dan sedangkan perusahaan KF current ratio ini terendah dari 8 perusahaan farmasi lainnya pada tahun 2019 hingga 2020, yang artinya bahwa kemampuan perusahaan KF dalam membayar hutang jangka pendeknya itu masih rendah. Current ratio ini mengalami peningkatan itu karena adanya peningkatan pada aktiva serta karena berkurangnya hutang lancar
jika perusahaan telah melunasi hutang lancarnya, dan sebaliknya, perusahaan mengalami penurunan current ratio karena penurunan aktiva lancar dan peningkatan hutang lancar. Perusahaan-perusahaan yang mampu meningkatkan current ratio dapat menjadi bahan bagi para investor untuk mengambil keputusan melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas yang digunakan yaitu Return on Total Asset atau ROA, karena rasio ini mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan profit dari seluruh aset yang dikelola. ROA ini menunjukkan efektivitas manajemen dalam memanfaatkan modal yang diinvestasikan ke dalam aset perusahaan. Yang diasumsikan dengan semakin tinggi nilai ROA, maka semakin baik kinerja perusahaan karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset secara efisien untuk menghasilkan keuntungan. Ada beberapa kelebihan dari rasio profitabilitas, yaitu sifatnya yang menyeluruh dan dapat membantu mengukur profitabilitas masing-masing produk serta mendukung proses pengendalian atau kontrol dan menjadi dasar dalam perencanaan operasional dan strategi perusahaan. Dalam perhitungan ROA ini, dari 9 perusahaan farmasi pada tahun 2019 hingga 2021 didapatkan bahwa perusahaan dengan ROA tertinggi adalah perusahaan Sido. Artinya, perusahaan Sido ini lebih efisien dan produktif dalam mengelola neraca untuk menghasilkan laba perusahaan. Sedangkan untuk perusahaan dengan ROA yang terendah yaitu perusahaan Inaf, bahkan hingga di angka negatif, yang artinya perusahaan mengalami kerugian yang signifikan, atau dapat diartikan bahwa perusahaan tidak efisien dan produktif dalam mengelola neraca untuk memperoleh laba sehingga menghasilkan kerugian. Selanjutnya yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini digunakan untuk menilai efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya. Nah, dalam penelitian artikel jurnal ini, rasio yang digunakan yaitu total asset turnover, yang menunjukkan seberapa cepat aset perusahaan itu berputar untuk menghasilkan penjualan atau laba dalam suatu periode. Diasumsikan bahwa semakin tinggi nilai total asset turnover, maka semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan karena menandakan bahwa aset yang digunakan itu efektif untuk mendukung aktivitas penjualan. Nah, ada beberapa tujuan oleh peneliti dalam pemilihan rasio total asset turnover ini, yaitu didasarkan pada kemampuannya menunjukkan tingkat efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan pendapatan. Dengan demikian, rasio ini menjadi indikator penting untuk melihat seberapa jauh perusahaan mengoptimalkan sumber dayanya guna untuk memperoleh laba. Untuk perhitungannya, hasil perhitungan dari rasio total asset turnover ini pada 9 perusahaan farmasi tahun 2019 hingga 2021 didapatkan bahwa perusahaan dengan total aset turnover tertinggi itu ada pada perusahaan Inaf pada tahun 2021, dan untuk yang tertinggi pada tahun 2019 hingga 2020 itu adalah perusahaan TSPC, di mana hal ini menandakan bahwa perusahaan Inaf pada tahun 2021 dan perusahaan TSPC pada tahun 2019 hingga 2020 itu yang paling efisien dan cepat dalam menjual produk yang dimilikinya, yang mampu mengungguli dari perusahaan lainnya. Sebaliknya, perusahaan dengan total aset turnover terendah yaitu adalah perusahaan PEH
HA, yang artinya perusahaan ini kurang efisien dalam menjual produk karena turunnya permintaan produk pada perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa total aset turnover akan kecil dan semakin kecil apabila perusahaan tidak dapat mengelola asetnya dengan baik karena menyebabkan penjualan rendah dan lebih kecil dari total aset. Selain itu, pengelolaan aset yang baik itu akan berpengaruh pada penjualan tinggi dan menjadi salah satu pertimbangan dari investor. Sehingga dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum kinerja keuangan industri farmasi pada periode 2019 hingga 2021 cenderung mengalami penurunan. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perusahaan itu mengalami kenaikan ataupun penurunan tergantung dari manajemen keuangan yang dilakukan dalam suatu perusahaan tersebut. Jika manajemen keuangan itu dapat bekerja secara optimal, maka kinerja keuangan akan turut menjadi baik sehingga akan menarik investor. Sedangkan sebaliknya, jika manajemen keuangan tidak dilakukan secara optimal atau kurang efektif dan efisien, maka akan berpengaruh pada kinerja keuangan suatu perusahaan yang selanjutnya akan berpengaruh untuk menarik investor. Maka, manajemen keuangan harus menggunakan analisis rasio keuangan untuk dapat dijadikan alat evaluasi dalam setiap periode agar dapat meningkatkan aktivitas perusahaan sehingga kemampuan kinerja perusahaan ke depannya itu menjadi lebih baik. Selanjutnya ke pembahasan yang kedua yaitu artikel jurnal tentang pasar modal. Di sini kelompok 10 mengambil jurnal dengan judul Tantangan dan Peluang Pasar Modal Indonesia dalam Meningkatkan Minat Investasi di Era Digital. Jurnal ini ditulis oleh Malva Zeskia Putri, Dini Wulandari, Putri Amelia Aristawati, dan Esti Apridasari yang dipublikasikan pada Jurnal Ekonomi dan Manajemen volume 2 nomor 2 tahun 2025 halaman 3546 hingga 3562. Jurnal ini menyoroti bahwa pasar modal memegang peranan fundamental sebagai salah satu pilar utama dalam sistem keuangan suatu negara, yaitu sebagai penggerak roda perekonomian nasional, terutama melalui penyediaan akses pendanaan jangka panjang bagi perusahaan dan pemerintah. Di Indonesia sendiri, pasar modal kini memasuki era digital yang membawa dinamika besar. Perkembangan pesat platform digital membuka peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam pasar modal yang hanya dengan sentuhan jari melalui aplikasi digital. Mereka memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi investor. Namun, dalam jurnal ini, peneliti mengungkapkan bahwa meskipun dengan adanya kemudahan akses yang telah diberikan oleh teknologi, faktanya partisipasi masyarakat Indonesia dalam investasi itu masih tergolong rendah, yang disebabkan oleh isu-isu yang berpotensi merusak kredibilitas dan integritas pasar yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan publik. Penelitian dalam jurnal artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis terhadap literatur pasar modal yang relevan dan bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kondisi aktual pasar modal Indonesia, tantangan struktural yang dihadapi, serta potensi strategi untuk mendorong pertumbuhan investor domestik. Hasil dan pembahasan dari artikel jurnal ini, peneliti menggunakan ahli untuk mendeskripsikan pasar modal. Yang pertama yaitu terkait pasar modal merupakan salah satu bagian integral sistem keuangan yang mempertemukan pemilik dana atau investor dengan pihak yang membutuhkan dana atau emiten melalui transaksi instrumen jangka panjang.
Untuk yang kedua yaitu menurut Otoritas Jasa Keuangan dan UU Nomor 21 Tahun 2011, sebagaimana dikatakan oleh Widiatmojo bahwa pasar modal ini mencakup aktivitas penawaran umum dan perdagangan efek serta melibatkan perusahaan publik dan lembaga profesi yang terkait. Nah, pelaku dari pasar modal ini meliputi investor, emiten, perusahaan efek, manajer investasi, serta lembaga pendukung seperti Bursa Efek Indonesia, lembaga clearing, dan juga kustodian. Nah, dalam pandangan Tandelin, ini juga adalah ahli, di mana pasar modal ini tidak hanya menjadi sarana pendanaan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem keuangan yang lebih luas, termasuk pembiayaan seperti modal ventura dan kartu kredit, serta OJK, BII, KSEI, dan KPEI ini berperan sebagai otoritas pengatur dan pengawas utama yang bertugas menjaga transparansi, integritas, dan efisiensi pasar modal di Indonesia. Nah, pasar modal sendiri dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana ini yaitu penjualan saham melalui perusahaan publik kepada investor atau pemegang saham pertama. Selanjutnya, untuk pasar sekunder ini penjualan saham atau efek yang tidak dikaitkan dengan perusahaan publik utama. Jadi sesama investor untuk pembelian saham atau efeknya. Dalam jurnal juga disajikan instrumen keuangan pasar modal. Di sini ada 4 jenis instrumen keuangan. Yang pertama yaitu saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas aset perusahaan dan memberikan hak kepada investor atas pendapatan serta kekayaan perusahaan setelah seluruh kewajiban diselesaikan. Nah, saham di sini ada 2 jenis, yaitu saham preferen dan saham biasa, di mana saham preferen ini lebih utama dari saham biasa. Yang kedua yaitu ada obligasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan kepada investor sebagai bukti pinjaman, disertai kewajiban membayar bunga secara periodik dan mencantumkan nilai nominal, yaitu berupa jumlah yang dibayarkan saat jatuh tempo disertakan dengan tingkat bunga atau persentase imbal hasil bagi pemegang obligasi. Yang ketiga yaitu ada sukuk. Sukuk ini merupakan surat berharga syariah. Ini merupakan dari obligasi syariah yang merupakan instrumen pasar modal yang struktur dan operasional ini sesuai dengan prinsip syariah Islam dan bebas dari unsur riba, gharar, dan juga maisir. Untuk instrumen keuangan yang keempat adalah reksadana. Reksadana ini adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi ke dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, atau instrumen pasar uang lainnya. Nah, reksadana ini memiliki beberapa kelebihan dari 3 instrumen keuangan sebelumnya, yaitu aman, mudah, dan fleksibel, serta biaya investasi lebih ringan, dan juga memiliki keluasan untuk berpindah antar jenis reksadana dengan tujuan investasi masing-masing. Dan selanjutnya yaitu ada mekanisme perdagangan di pasar modal. Mekanisme ini ada 3. Ada yaitu proses penawaran umum atau go public dari perusahaan publik. Yang selanjutnya yaitu pencatatan efek di bursa, dan ketiga yaitu transaksi jual beli melalui sistem elektronik yang diawasi oleh OJK dan Bursa Efek. Pemilihan instrumen ini harus disesuaikan dengan tujuan investasi dan profil resiko investor serta menjadi instrumen turunan dan indeks harga saham sebagai acuan performa pasar. Jadi di sini peneliti menyoroti bahwa ketika memilih instrumen
keuangan dalam pasar modal itu harus disesuaikan dengan tujuan investasi, tidak boleh asal-asalan. Sehingga peningkatan literasi keuangan itu juga penting disertai dengan manajemen keuangan untuk dapat mencegah resiko kerugian akibat dari investasi ilegal atau keputusan yang kurang bijak dalam pasar modal. Selanjutnya yaitu minat investasi. Minat investasi merupakan keinginan seseorang untuk menanamkan uang atau modalnya ke dalam suatu instrumen dengan harapan orang akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor peningkatan minat investasi. Di sini peneliti memberikan 5 faktor peningkatan minat investasi, yaitu motivasi internal, pendidikan dan literasi keuangan, situasi ekonomi dan sosial, peningkatan pendidikan, peningkatan pendapatan, inovasi produk keuangan, di mana ketika ada motivasi dari diri sendiri dan juga pendidikan yang tinggi serta situasi ekonomi yang stabil serta pendapatan yang tinggi dan inovasi berbagai produk keuangan, maka seseorang akan menjadi lebih tertarik dan berminat dalam berinvestasi. Pembahasannya yang selanjutnya yaitu mengenai platform digital. Platform digital ini merupakan kerangka kerja interaktif yang menjadi landasan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi secara daring. Contohnya adalah pegadaian digital, tabungan emas, Tokopedia, dan juga toko kripto. Dan untuk macam-macam skema platform digital itu ada 3, yaitu B2B atau business to business, yaitu transaksi antar perusahaan, antar produsen. Lalu yang kedua ada business to customer, yaitu antar perusahaan dengan konsumen langsung seperti Tokopedia, Shopee, atau online shop lainnya. Dan juga yang ketiga adalah customer to customer, sesama individu, yaitu Facebook, di mana menjual barang yang lebih kecil atau jangkauannya yang lebih sempit. Yang pembahasan selanjutnya yaitu inklusi keuangan. Ini merupakan upaya strategis untuk memastikan kelompok rentan, khususnya masyarakat berpendapatan rendah yang belum terjangkau sektor keuangan formal, untuk memperoleh akses yang memadai, aman, dan terjangkau terhadap layanan keuangan. Ini ada prinsip G20 untuk menciptakan lingkungan regulasi dan kebijakan yang mendukung, yaitu ada kepemimpinan, keragaman, inovasi, perlindungan konsumen, pemberdayaan, kerjasama, dan juga berbasis pengetahuan, agar jika ketujuh prinsip ini terlaksana, maka akan tercipta lingkungan kebijakan yang mendukung yang selanjutnya akan mendorong inklusi keuangan. Dan untuk yang terakhir yaitu tantangan pasar modal di Indonesia. Nah, pasar modal di Indonesia sendiri ini masih ada beberapa tantangan, yaitu adanya minim investor domestik, berkurangnya emiten berkualitas, produk investasi yang terbatas, ketidaksinkronan regulasi, dan maraknya saham yang spekulatif. Untuk mengatasi ini, perlu dilakukan langkah-langkah seperti memperkuat peran investor domestik, meningkatkan jumlah emiten unggul, hingga penerapan prinsip good governance dan etika bisnis untuk menjaga integritas pasar modal dan menghindari praktik tidak sehat sehingga mencegah terulangnya krisis keuangan di masa lalu. Pembahasan yang terakhir mengenai peluang pasar modal di Indonesia. Di sini peneliti menyebutkan bahwa ketika kondisi ekonomi Indonesia yang stabil, dukungan kelas menengah yang terus bertumbuh, dan pengawasan yang ketat dari pemerintah serta Bursa Efek Indonesia menjadi faktor penting dalam memperkuat pasar modal sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dukungan kebijakan yang inklusif, kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan pemanfaatan teknologi digital secara optimal dapat membuat modal Indonesia berpotensi menjadi salah satu pilar utama ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang selanjutnya akan mendorong minat dari para
masyarakat untuk dapat kontribusi dalam pertumbuhan perekonomian nasional maupun internasional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nadia atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat mengganti nilai presentasi yang tidak dapat saya hadiri dalam perkuliahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.